Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus masjid Baitur Rahim Kampung Jembatan, Penggilingan, Jakarta Timur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Wabil khusus untuk para asatidz dan asatidah di sini, terutama Ustadz Yusrul Falah. Semoga beliau beserta asatidah yang lainnya juga dianugerahi oleh Allah panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah, dan bermanfaat untuk agama dan umat ini fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan berkata siapa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Ini menarik. Hasan Al-Basri ini ulama besar dari kalangan tabi'in. Ibunya itu pembantu rumah tangganya salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu istri Nabi yang ibunya Hasan Al-Basri jadi pembantunya. Kalau ibunya ke pasar, Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu kan kadang kan masih kecil, masih bayi, kadang nangis. Supaya enggak nangis, sama Ummu Salamah radhiyallahu anhu disusuin. Sama Ummu Salamah itu kan ibunya ke pasar, pembantu rumah tangganya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, itu kadang Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu yang masih kecil ini kan nangis. Nah, nangis disusuin sama Ummu Salamah. Apa orang Betawi bilang ngopek, apa namanya dia? Ngopek apa orang Betawi bilang itu? Nah, apa? Ngopek. Ngempeng kalau ngempeng. Nah, disusui sama Ummu Salamah supaya diem. Itu nanti besarnya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Itu barokahnya istrinya Nabi itu dengan izin Allah ya. Kalau pidato
itu mirip pidatonya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau ngasih bayan, kalau ngasih ceramah itu, pidato, tausiah, itu para sahabat Nabi kan masih hidup beberapa orang. Kalau lihat pidatonya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, apa kata mereka? Beginilah bayannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah pidatonya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena barokahnya istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Kehidupan Nabi itu kehidupan yang penuh dengan barokah. Sampai anak pembantunya saja jadi ulama besar. Padahal ayahnya itu seorang majusi awalnya itu. Walaupun akhirnya masuk Islam, namanya Yasar. Orang-orang yang nggak senang sama Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ini, kalau menghina Hasan Al-Basri itu, alah anak wong majusi ya kok. Anak wong cilik, anak wong melarat. Kalau menghina itu gitu. Karena bapaknya itu seorang majusi dulu awalnya. Namanya Yasar. Hasan Al-Basri itu kalau dihina ngomongnya apa? Saele-ele bapakku, tapi kan iso ndadekno aku ulama sing gedhe. Saele-ele bapakku tapi bisa mendidik saya sampai bisa menjadi ulama besar dengan izin Allah. Daripada kamu bapaknya orang-orang mulia tapi kamu nggak jadi ulama. Kira-kira gitu. Itu jawabannya Hasan Al-Basri. Jangan salah, ada banyak petani-petani biasa yang mungkin SD aja nggak lulus tapi anaknya jadi profesor. Dan anaknya yang profesor itu anaknya malah dono sing jadi profesor. Kan macam-macam. Allahu Akbar. Walaupun banyak yang profesor juga. Nah, tapi singkat kata singkat cerita, itulah keberkahan hidup seorang Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu rahimahullah rahmatan wasi'atan yang menjadi putra dari salah satu pembantu rumah tangganya, salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, beliau ini pernah cerita dulu kalau ada khalifah dilantik, kalau bahasa sekarang presiden lah dilantik gitu. Nah, itu ulama-ulama diundang ke istana untuk menasehati khalifah yang baru itu. Kalau bahasa kita sekarang kalau ada presiden dilantik, para ulama diundang ke istana untuk menasehati presiden yang baru itu. Presiden yang baru, yang baru atau saya nggak tahu. Nah, ya kan saya kan ngomong ini cerita Umar bin Abdul Aziz. Saya nggak cerita 17 April, nggak. Saya cerita Umar bin Abdul Aziz. Jadi presiden yang baru itu khalifah yang baru. Khalifah yang baru itu dinasihati nanti oleh para ulama. Nah, khusus untuk Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, khusus untuk Umar bin Abdul Aziz itu bukan, jadi ketika beliau dilantik jadi khalifah yang baru, diundang para ulama untuk datang ke istananya Umar bin Abdul Aziz, bukan untuk menasihati Umar bin Abdul Aziz, tapi untuk dinasehati oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi dulu itu gitu, saking hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Ini yang cerita siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'atan. Saya ingat saya cerita siapa? Hasan Al-Basri. Saya cerita khalifah yang baru siapa? Umar bin Abdul Aziz. Saya enggak cerita presiden yang baru loh ya, saya cerita khalifah yang baru. Soal baru atau tidak baru, ya semoga baru. Amin Allahumma. Yang nggak setuju nggak apa-apa, saya cuma ngomong aja. Oh, lanjut. Yang penting jangan berantem ya. Tetap jangan berantem sesama Muslim, nggak boleh. Enggak, saya nggak akan ngomong yang pertama persaudaraan, yang kalau presiden nomor 2 aja itu saya nggak ngomong gitu enggak. Pokoknya yang penting jangan berantem, sesama muslim harus bersaudara. Persaudaraan itu nomor 1 pokoknya. Kalau pilpres itu nomor. Wa qala Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Inna qauman, sesungguhnya kaum, sesungguhnya satu kaum alihathum al-amaniyah,
telah al-alihatum al-amaniyu, telah memperdayai mereka al-amaniyu, harapan-harapan. Hatta kharaju minad dunya, hingga mereka keluar dari dunia ini. Wa ma lahum hasanatun, dan tiadalah bagi mereka itu satu kebaikan pun. Jadi ada satu kaum itu yang terperdaya oleh dunia, sampai-sampai mereka keluar dari dunia ini tidak membawa satu kebaikan pun. Aneh, ada apa ini? Wa yaqulu ahaduhum, dan berkata salah seorang di antara mereka, inni uhsinu dzanna bi rabbi, sesungguhnya aku ini telah berbaik sangka kepada Tuhanku. Padahal wa kadzaba, dia telah bohong. Dia ngomong dia telah berbaik sangka kepada Tuhanku, padahal wa kadzaba, dia bohong. Lau ahsanadz dzanna, kalau dia memang memperbaiki persangkaannya kepada Tuhannya, la ahsanal amal, pastilah baik amalnya. Kalau dia yakin, kalau dia berbaik sangka Allah Maha Pengampun, mestinya banyak istighfarnya dong. Kalau dia yakin, dia berbaik sangka Allah itu Maha Pengampun, mestinya banyak tobatnya dong. Kalau dia yakin dan berbaik sangka bahwa Allah itu Maha Baik, harusnya dia juga banyak berbuat baik karena Allah. Kalau dia yakin akan rahmat Allah, harusnya dia juga banyak berbuat baik yang mengundang kasih sayang Allah. Wa tala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah Ta'ala di surah Fussilat ayat 23, wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah persangkaan kalian yang telah kalian sangkakan terhadap Tuhan kalian, yang justru menghancurkan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi baik sangka yang membinasakan itu adalah ketika orang itu berbaik sangka kepada Allah, tapi secara bersamaan dia tidak memperbaiki amalnya. Dengan kata lain, yakin Allah Maha Pengampun tapi moh istighfar. Yakin Allah Maha Penerima tobat tapi moh tobat. Yakin Allah Maha Baik tapi tidak mau berbuat baik. Yakin Allah itu penuh dengan rahmat tapi tidak pernah beramal yang mengundang rahmat Allah. Malah nanti dilanjutkan di belakang itu, yakin dengan kebaikan Allah tapi malah berbuat jahat. Yakin dengan rahmat Allah malah mengundang azab Allah. Yakin dengan ampunan Allah malah lebih asyik dengan perbuatan dosa yang mengundang murka Allah. Itu baik sangka yang akan menghancurkan diri mereka. Saya ulang, berarti kalau orang yang berbaik sangka kepada Allah dengan baik dan benar, yang baik sangka itu akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kebaikan, karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, hadis Bukhari, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Itu dengan cara bagaimana? Kalau dia yakin Allah Maha Pengampun, perbanyak minta ampun kepada Allah. Kalau dia yakin Allah Maha Baik, perbanyak berbuat baik karena Allah. Kalau dia yakin rahmat Allah luas, perbanyak amal saleh yang mengundang rahmat Allah. Allahu Akbar. Wa qala Sa'id bin Jubair, dan berkata Sa'id bin Jubair, al-ghurratu billahi ayatamat dar-rajulu bil ma'siyah. Tertipu dengan Allah, maksudnya ada sebagian orang itu dengan membawa slogan Allah tapi tertipu. Itu adalah orang yang ayatamadda, berlama-lama siapa ar-rajulu, seseorang itu bil maksiyah dengan maksiat, sementara wa yatamanna Allahil maghfirah, dia berharap terus ampunan Allah. Asyik dengan perbuatan maksiat tapi dia terus berharap ampunan Allah, kan aneh. Itu ibarat orang dorong mobil karena mogok, tapi yang bagian depan di supir itu nginjek rem, dia nggak jalan-jalan. Pengen sehat, minum obat, tapi makan racun, itu doa. Obatnya dimakan, racunnya ya dimakan. Gimana ceritanya itu? Maksiat itu racun, tobat itu obat. Terus rajin istighfar, maksiatnya asyik. Allah, walaupun ini ada lanjutan. Walaupun begini ya. Ini sering saya sampaikan di banyak tempat.
jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Ini konteksnya beda dengan yang ini. Kalau ini konteksnya dia asyik dengan kemaksiatannya, tapi secara bersamaan dia berharap ampunan Allah. Ini yang keliru. Beda dengan yang saya katakan tadi, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Fakta di lapangan. Kalau dalam konteks yang ini, fakta di lapangan, ada banyak orang yang dalam hati itu gak pengen maksiat kepada Allah, gak pengen. Dia gak pengen durhaka kepada Allah, gak pengen. Tapi pada kenyataannya ada sebagian orang yang belum bisa berhenti, walaupun hatinya pengen berhenti. Gak bisa berhenti kenapa? Mungkin karena masih kalah oleh dominasi nafsu dan syahwat, masih kalah oleh dominasi kepentingan. Ada yang masih kalah oleh dominasi sistem, sehingga karenanya kemudian yang bersangkutan belum bisa berhenti dari perbuatan maksiat itu. Tapi hatinya pengen berhenti, maka dia terus bertobat minta ampun pada Allah, dia terus bersifar minta ampun kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Memang gak ideal, tapi masih lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Nah, yang dicela dalam kitab tadi itu, dia itu asyik dengan kemaksiatannya. Artinya dia tidak hendak berhenti dari maksiat itu. Artinya dia menikmati maksiat itu. Di tengah-tengah menikmati maksiat sambil berharap ampunan kepada Allah, kan repot ini. Bisa dipahami ya? Jadi satu sisi dia berbuat maksiat, tapi sisi lain dia berharap ampunan Allah, dan dia menikmati maksiat itu. Itu yang salah. Nah, dan ini akan berbeda dengan sebagian orang yang tadi tidak berdaya oleh sistem, oleh kepentingan, oleh dominasi nafsu dan syahwat, dan dia membuat pengakuan di hadapan Allah akan salahnya, dan dia tidak menikmati perbuatan maksiat kan dia merasa berdosa, dan dia pengen berhenti cuman nggak bisa masih. Dan fakta di lapangan ada sebagian orang yang akhirnya dibuat mampu berhenti oleh Allah. Fakta di lapangan ada saatnya di mana sebagian orang dibuat mampu berhenti oleh Allah. Iya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Ada nggak di antara kita, saya mohon maaf ya, nggak usah dijawab nanti ketahuan bilangnya. Nah, jadi ada nggak di antara kita 10 atau 20 atau 30 tahun yang lalu yang asyik banget dengan perbuatan maksiat tertentu, yang seolah-olah kita tidak akan bisa meninggalkannya. Pokoknya kita ngomong ini gue banget misalnya. Tapi sekarang dengan izin Allah kita dibuat mampu meninggalkan perbuatan maksiat itu. Bahkan kita enak kalau ingat perbuatan maksiat itu. Nah, kalau hal itu terjadi pada sebagian orang, maka mengapa tidak mungkin pada kita? Pasti juga terjadi pada kita juga. Atau sebaliknya, kalau itu tidak terjadi pada kita, juga mungkin terjadi pada sebagian orang. Nah, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Tapi hati-hati, kalau sampai kita model orang yang asyik dengan kemaksiatan itu, dan secara bersamaan berharap ampunan Allah, tapi juga masih asyik dalam kedurhakaan, itu yang takutnya tertipu oleh setan. Karena kalau bahasa Ibnu Jauzi itu gini, di antara bentuk tipuan setan kepada seseorang itu apa? Ketika mau berbuat dosa, dia akan berkata apa? Allah Maha Pengampun. Ketika mau berbuat dosa, dia berkata apa? Allah Maha Pengampun. Mau berbuat dosa kok bisikan yang ngomong gitu, hati-hati, itu tipuan setan, jebakan setan. Mau berbuat dosa ngomongnya apa? Dosa kecil. Makanya kata para ulama mengatakan, kalau setan bisikin kamu, itu cuma dosa kecil. Apa kata para ulama? Jangan lihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Jangan lihat dosanya, kecil besarnya, jangan lihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Kepada siapa kita akan durhaka? Kepada yang menciptakan kita, kepada yang memegang ubun-ubun kita, kepada yang memegang kendali usia kita, kehidupan kita, rizki kita, masa depan kita, keberkahan hidup kita. Semuanya dalam kendali yang hendak kita durhakai itu. Maka kalau mau durhaka kepada Allah itu jangan lihat kecilnya dosa, lihatlah kepada siapa saya akan durhaka, supaya kita nggak jadi durhaka. Ketika kita mau durhaka kepada Allah, sebagian ulama mengatakan, coba dilus dadanya sambil ngomong apa?
sabar, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar, sabar. Sabar, sabar, sebentar lagi mati, tenang aja. Nauzubillah, jangan sampai pas berbuat maksiat mati. Nauzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah ampun dan maafkan kita semua. Semoga kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu di antaranya. Wa qala Baqiyatu bin Al-Walid, berkata Baqiyah bin Al-Walid, kata Abu Umair, telah menulis siapa Abu Umair As-Suri ila ba'di ikhwani, kepada sebagian sahabat-sahabatnya, sebuah tulisan atau surat. Apa isi suratnya? Amma ba'du. Adapun setelah hamdalah, basmalah dan hamdalah, sholawat dan seterusnya, fa innaka qad asbahta tu'amilud dunya bituli umurika, maka sungguhnya kalian telah mengangan-angankan dunia dengan panjangnya umur kalian. Orang itu kalau kerja membangun dunia gak koyok-koyok uripe iku gek sik suwe ngono. Padahal gak kurang-kurang. Orang bangun rumahnya belum jadi mati itu ada. Rumahnya baru jadi mati itu ya ada. Kuliah sampai dakik gelarnya doktor, belum lama di wisuda mati itu ya ada. Sekolah lama, kuliah sampai meraih gelar doktor, baru wisuda mati ya ada. Pagi wisuda dokter, sore mati ya ada. Baru berapa hari nanti jadi ketua DPR, besok mati ya ada gitu. Jangan disangka hidup di dunia ini lama. Maka tertipu kalau ada orang yang sibuk membangun dunianya seolah-olah dia akan hidup selamanya dan lupa bahwa akhirat sudah di depan mata. Maka jangan cuma investasi rumah yang bermanfaat hanya untuk dunia. Jangan cuma investasi mobil yang hanya bermanfaat untuk dunia. Tapi mari kita berinvestasi akhirat. Orientasinya muslim itu apa? Dunia, akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa banyak orang yang tertipu oleh dunia ini? Maka jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Semoga Allah selamatkan dari tipuan-tipuan dunia ini ya. Amin Allahumma. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini juga. Amin Allahumma. Fitnah akhir zaman tidak bisa dihindari. Yang penting semoga kita selamat. Nah itu. Yang penting selamatnya itu. Yang penting apa? Selamat. Allahu Akbar. Wa tamanna 'ala Allahil amaniya bisu'i fi'lika, dan sementara engkau terus berharap kepada Allah dengan buruknya amal perbuatanmu. Aneh. Berharap barokah, tapi perbuatannya mengundang murka. Berharap rahmat, tapi perbuatan yang mengundang laknat. Berharap ampunan akan dosa, perbuatannya malah mengundang dosa. Kan aneh. Ya tadi, makan sehat, minumnya racun. Nah, podo ae. Makannya makan sehat, minumnya racun. Ya podo ae. Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Nah, ini mesti disinkronkan ini. Wa innama tadribu hadidan baridan wassalam. Kata siapa? Kata Abu Umair tadi. Bahwa kalau kamu berbuat seperti itu, wa innama tadribu hadidan baridan. Padha karo kamu itu mukul besi yang dingin. Kalau mau bikin pedang itu supaya gampang, besinya dipanaskan, ditempa itu. Nah, kalau mukul besi yang masih dingin ya walot ya. Kalau bahasa Jawanya sok-sok malah muspro. Muspro itu apa? Sia-sia. Muspro. Sudah lama nggak dengar muspro. Muspro sia-sia. Wa sayati li hadza mazidi bayani fi babi maja'an al-qabr awwalu manazilil akhirah. Jadi akan datang nanti tambahan penjelasan tentang masalah ini di bab hal-hal yang terkait dengan bahwa sungguhnya kubur itu adalah tempat gerbang awal dari akhirat. Insya Allah jika Allah menghendaki.
Babu ma yudzakirul maut wal akhirah wa yuzahidu fid dunya wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu deh. Nanti kalau kurang ya saya tambah, saya baca lagi. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh silakan. Monggo kalau ada. Oh jelas semua. Oh, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita doa ini, orang-orang yang kita doakan itu masih di alam kubur. Nggih. Jadi nanti kalau sampai di hari kiamat itu orang-orang yang kita doakan, misalnya orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, itu nanti kalau sudah di hari kiamat, apakah itu doa-doa kita itu juga bisa menolong nanti di hari kiamat? Karena kalau di hari kiamat kan sudah nafsi-nafsi, masing-masing semua mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Mohon pencerahannya. Allah Akbar. Sekarang ini kan doa kita untuk orang yang sudah meninggal, itu kan orang yang meninggal ada di alam kubur. Apakah nanti pada hari kiamat doa-doa kita itu juga bermanfaat? Jawabannya ya bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, buat apa Allah mensyariatkan kita untuk berdoa? Seperti misalnya kita mohon kepada Allah selamat dari fitnah Dajjal. Kita berharap pada Allah selamat dari tergelincir di sirat. Seperti kita berharap pada Allah dimudahkan dalam hisab. Kita berharap pada Allah agar aib-aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu kan kejadian-kejadian yang tidak hanya di alam kubur, tapi juga nanti di hisab ketika yaumil kiamah. Ya contoh aja, para sahabat Nabi kan kalau ada orang baca surah Al-A'la kan bergemuruh berdoa. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu kan berdoa, Rabbi hasibni hisaba yasir. Itu kiamat, pada hari kiamat. Ada seperti doa yang kita mohon kalau Imam Ghazali itu kan kalau wudu pas ngusap kaki kan mohon pada Allah, ya Allah tetapkanlah delamaan saya ini, telapak kaki saya ini jangan sampai tergelincir pada saat nanti melintasi sirat misalnya. Nah itu kan sirat itu hari kiamat Pak nanti. Jadi hari kiamat itu ada banyak ketegangan-ketegangan. Jadi di kiamat banyak ketegangan-ketegangan. Nah kita mohon pada Allah agar nanti kita termasuk orang-orang yang difasilitasi oleh Allah dengan haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi dengan zillun yaumul la zilla illa zilluh. Nah, kita mohon pada Allah agar kita termasuk dalam yang dapat fasilitas itu Pak. Amin Allahumma amin. Membantu yang kita doakan. Oh, justru doa itu bermanfaat tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Jadi misalnya saya nggih, kan di antara doa kita itu kan untuk orang-orang yang sudah mati itu adalah nanti kita mohonkan kepada Allah agar yang bersangkutan itu selamat dari api neraka. Ya insya Allah itu bermanfaat buat mereka nanti. Yang penting kan itu Pak, selamat dari api neraka itu yang penting itu. Nah, itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kan Allah marfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasan wa kaffir an wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Nah, itu nanti untuk kiamat itu. Nah, itu. Jadi insyaallah itu bermanfaat. Wallahu a'lam. Monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Usia berapa Bu? 80 tahun. Sudah pikun ya? Alhamdulillah. Pada saat pikun itu beliau bukan seorang mukallaf. Pada saat pikun itu beliau bukan mukallaf. Mukallaf itu orang yang dikenai beban hukum. Beban hukum itu maksudnya orang yang akil dan baligh. Akil itu berakal sehat, baligh itu usianya udah mencapai usia baligh ya, 15 tahun atau sudah mimpi basah bagi laki-laki. Kalau perempuan 15 tahun atau sudah haid sementara usianya udah 9 tahun. Itu kalau untuk
balik. Kalau akil berakal sehat. Nah, orang pikun itu akalnya nggak sehat. Nah, berarti pada saat beliau pikun itu beliau tidak wajib puasa. Makan ibu manggilnya apa? Ibu ke Mak Deh. Makan Mak Deh. Iya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mak Deh, makan aja terus enggak apa-apa. Nah. Ya, bagus, baik Bu. Nah, kalau melihat beliau makan dan Ibu tahu beliau sedang pikun ya, biarkan beliau makan sepuasnya, biarin. Nah, nanti tugas anak-anaknya menggantikan puasanya dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa, fidyahnya ngasih makan orang miskin. Ngasih makan bukan ngasih uang. Saya ulang ya, ngasih makan bukan ngasih uang. Kalau ngasih uang takutnya nggak dibuat makan, tapi dibuat beli pulsa. Takutnya dibuat beli paket data ntar. Ya, kasih uang, jangan kasih makan. Makanya saya sering bilang ke amil-amil zakat itu kan ada orang nitip fidyah. Kalau ada orang ngasih fidyah, saya bilang kalau bisa jangan dibagi uangnya, bagi makanan. Terserah, dalam bentuk makanan matang boleh. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bayar fidyahnya beliau undang orang miskin ke rumahnya makan prasmanan sepuasnya, terus mulai berkat. Nah, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika bayar fidyah, beliau undang fuqara masakin ke rumahnya makan sepuasnya, terus pulang berkat. Nah, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terus kalau Anda mau pakai umumnya di dalam kitab-kitab fikih, ngasih beras makanan pokok ya, satu mud itu 7 ons kurang lebih, 1 liter lah kurang lebih, 1 liter beras. Tapi jangan cuma ngasih berasnya, kasih lauk pauknya untuk dia bisa masak dan makan itu. Tetap aja ngasih uang, tapi tetap ngasih beras dasarnya. Nah, kalau beli makanan matang boleh, beli nasi padang yang yang sekali makan kenyang itu loh. Itu bukan 3 kali makan, bukan sekali makan. Ayatnya fidyatun ta'amu miskin, ngasih makan sekali makan. Kalau mau ngasih 3 kali, sangat boleh, nggak apa-apa. Sekali aja cukup, apalagi 3 kali. Nah, terus adapun ibu ngasih makan plus ngasih uang, ngasih makan plus ngasih uang, itu lebih baik lagi itu. Karena biasanya nanti orang-orang kalau kasih beras itu ngomongnya uangnya mana. Ya sudah ya, kasih uangnya juga. Ya, yang penting tolong jangan cuma ngasih uang ya. Kalau cuma ngasih uang, takutnya tadi nggak dibuat makan, tapi dijadikan pulsa. Ya, saya ulang tadi, karena perintah ayatnya ngasih makan, bukan ngasih pulsa, perintah ayat. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Ada lagi yang lain? Monggo, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Budaya Islami. Terus Pak. Saya itu cuma diundang untuk menghadiri jual itu Pak, keselamatan itu dua dengan mengambil nanti lain di depan mana untuk menghilangkan sampah keselamatan desa atau kita bagaimana Pak? Baik. Dalam Islam itu adat atau tradisi itu dibagi menjadi 2. Kalau di usul fikih itu gitu. Ada adat yang solihah, ada adat yang fasidah. Ada adat yang solihah yang bersesuaian dengan tuntunan syariat. Tapi ada juga adat yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau ya Bapak tadi bilang nyembelih kambing terus dilarung ya. Dilarung di laut atau di kali, terus apalagi terus ada istilah sesembahan untuk penguasa laut atau penguasa. Maaf ya, kalau itu nanti dilanjutkan dengan tindakan mengasih sesembahan dengan keyakinan penuh bahwa kalau dia ngasih sesembahan itu maka lautnya akan jadi aman. Mohon maaf ya, itu melanggar akidah itu. Kalau melanggar akidah, saya mohon maaf ya jangan diikuti. Kalau bisa diluruskan pelan-pelan. Dulu ayah saya, Allahyarham ayah saya itu di kampung saya itu dulu saya ingat saya masih kecil itu. Kalau ada orang mau panen itu pasang wiwit kakak itu ayam itu taruh di pojok sawah, katanya untuk persembahan Dewi Sri
Dewi Sri. Mbuh Sri sapa daru. Nah, Dewi Sri supaya panennya lancar. Bapak saya itu ngeliat itu. Pertama didiemin. Tapi bapak saya nggak mau ikut gitu, nggak ikut gitu bapak teman. Pertama didiemin. Lama-lama kan bapak ngasih nasihat itu ke orang-orang itu. Daripada ditaruh di sawah, nggak jelas siapa yang makan. Mending sedekah aja lah, dibawa ke musola, kita kenduren bareng-bareng gitu. Alhamdulillah, nurut itu. Sekarang nggak ada lagi di kampung saya, insya Allah nggak ada lagi, kecuali yang nggak ngaji. Kalau yang ngaji, alhamdulillah nggak ngelakuin duit itu lagi di kampung saya itu. Jadi kalau mau panen mereka ke musola atau ke masjid bacaan, mangan bareng-bareng. Jelas yang mangan sopo. Nah itu sedekah namanya. Nah itu begitu Pak. Nah, jadi kalau ada tradisi-tradisi yang sifatnya ngasih persembahan pada selain Allah, mohon maaf ya itu kan berbau syirik. Nah, itu sepatutnya kita tidak mengikutinya. Kalau Bapak tokoh masyarakat di situ ya pelan-pelan diluruskan, pelan-pelan diluruskan. Saya dulu itu pertama kali dakwah di Jakarta kan di Jakarta Utara. Di situ itu ada ya gitu pembacaan manaqib. Manaqib kan sejarah hidup ulama besar yaitu Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Itu bagus, nggak ada masalah. Cuman ada yang janggal di situ, motong bekakak, terus dikasih bunga-bunga, kembang-kembang macam-macam itulah. Itu. Nah, terus saya cuman meluruskan saja, ini manaqib ini sejarah, bukan mantra, saya bilang. Jadi kalau baca manaqib ini kalau bisa sama terjemahannya, biar kita ngerti sejarahnya dan ngambil pelajarannya. Satu. Yang kedua, jangan sampai lupa loh ya, baca manaqib lupa baca Qur'annya, saya bilang gitu. Nah, baca manaqib silakan, tapi jangan lupa baca Qur'annya. Gitu pelan-pelan saya gitu Pak, pelan-pelan. Terus ini bekakak ini apa ini? Kok pakai bunga-bunga segala? Ini kan nanya, takutnya kan salah niat Pak. Apa ini? Enggak Ustaznya cuma aja, Pak. Ben ketok sakral. Oh, ya. Tapi nyembelihnya tadi karena Allah enggak? Iya, bismillah Ustaz. Untuk persembahan siapa? Enggak ada, buat dimakan aja. Ya enggak apa-apa kalau gitu saya bilang. Takutnya saya salah niat nanti mohon maaf ya, takutnya nanti buat persembahan untuk selain Allah. Kan tidak boleh Pak menyembelih. Kalau di Quran kan tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Itu seperti itu. Saya pernah juga di Cikarang itu. Habis makan orang baru cerita, ini entok itu dipotong. Entok itu apa? Inilah itu dipotong. Ternyata untuk persembahan bakar ruhun. Wah, saya udah makan gimana? Wah, payah wong di daerah Cikarang itu. Ya Allah, jadi itu persembahan bakar ruhun. Saya suruh makan. Entok kan ya enak, saya makan aja. Saya nggak tahu, setelah makan baru ngomong. Astagfirullah. Ismlebu ya mana? Orang nggak tahu kan, nggak ada hukumnya, orang nggak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita taunya halal. Nah, di daerah Cikarang itu pernah terjadi. Allah Akbar. Nggih ngoten Pak nggih? Enggak, silakan yang lain. Kalau ada. Monggo, Pak. Semakin zaman ini semakin rusak, semakin banyak maksiat, semakin banyak musibah. Kata beliau semakin jelas kebenaran Islam. Itu maksudnya gimana? Iya kan, semakin kesini itu kan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang Nabi sebutkan dalam hadis kan semakin jelas kebenarannya. Ada banyak hal-hal yang dulu orang nggak sempat terpikir, tapi sekarang ternyata terbukti. Dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan semakin banyaknya kemaksiatan, otomatis penyangga-penyangga keamanan kan semakin runtuh. Yaitu kan semakin dekat tanda-tanda kiamat. Sudah mulai keluar kan sistemnya Ya'juj wa Ma'juj, sistemnya Dajjal sudah mulai keluar semua. Dajjalnya belum keluar. Ya'juj wa Ma'jujnya belum keluar, tapi sistemnya sudah keluar. Jangan salah. Dan beberapa tanda-tanda kiamat ini sudah sangat mendekati yang besar-besar sudah ini. Ya, dengan apa? Dengan semakin banyaknya maksiat itu otomatis runtuh, Pak. Pertahanan bumi ini kian runtuh. Dan runtuhnya itu akan menjadikan tanda-tanda kebenaran itu semakin ya, saya sekarang Timur Tengah wis umek kayak ngono kuwi. Kan Timur Tengah itu negeri tanda akhir zaman kan. Ya, salah satu negeri tanda akhir zaman itu ya Timur Tengah itu nanti.
Walaupun kita berharap semoga kebangkitannya dari Indonesia ya. Amin Allahumma amin. Tapi kehancurannya kan di sana, di Timur Tengah itu. Itu tanda akhir zaman. Walaupun nanti kejayaannya juga nanti pusatnya di sana, di atas pimpinan, di bawah pimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Itu di antara. Nonton lagi? Nah, ada lagi yang lain silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kita kalau sedang sholat berjamaah, begitu salam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Suatu saat saya ikut sholat jamaah di masjid tertentu, itu kemudian ada kajian bahwa perbuatan itu menurut beliau fatal karena seolah-olah menganggap sholat ini menjadi beban yang sangat berat, padahal sholat itu memang kewajiban. Mungkin saudara-saudara yang mengucapkan alhamdulillah kan pengertiannya alhamdulillah hari ini saya bisa sholat berjamaah, mungkin begitu. Tapi menurut beliau katanya fatal. Mohon penjelasan. Ada seorang ulama yang mengatakan begini, perbuatan taat yang sedikit yang disyukuri itu lebih Allah sukai daripada ketaatan yang besar tapi tidak pernah disyukuri. Saya ulang ya, perbuatan taat yang sedikit yang disyukuri itu lebih Allah sukai kata para ulama daripada perbuatan taat yang banyak tapi tidak syukuri. Kalau saya nggak salah yang ngomong ini Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatan wasi'atan, pengarang kitab Al-Hikam. Kalau saya nggak salah ya, ada ulama mengatakan seperti itu. Jadi perbuatan taat yang sedikit yang disyukuri itu lebih Allah sukai daripada perbuatan taat yang besar yang tidak pernah disyukuri. Kenapa? Kenapa? Karena ketika dia bersyukur dengan ketaatan itu pertanda bahwa dia merasa bahwa dia berbuat baik itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa sholat subuh berjamaah itu karena anugerah dari Allah. Bisa baca Quran itu karena anugerah dari Allah. Bisa kajian begini ini karena anugerah dari Allah. Nah, kenapa perbuatan ibadah yang besar yang tidak disyukuri itu kok Allah kurang suka dibandingkan dengan yang sedikit disyukuri? Karena orang yang tidak bersyukur dengan kebaikan yang dia lakukan berarti dia merasa dia yang baik. Dia tidak merasakan kebaikan pada dirinya sebagai anugerah dari Allah, tapi dia merasakan bahwa dia baik itu karena dia baik. Dia baik karena dia baik, merasanya karena dia yang baik. Orang berbuat baik dengan perasaan bahwa karena dia yang baik, itu jarang bersyukur kepada Allah. Nah, dia merasa dia yang baik. Tapi kalau orang bisa berbuat baik karena dia merasa bahwa kebaikan itu adalah anugerah dari Allah, dia pasti rajin bersyukur. Nah, dalam hal ini saya tidak hendak langsung mengatakan Ustadz itu salah. Karena beliau kan menyatakan alasannya. Orang yang selesai sholat mengucap alhamdulillah itu fatal karena menganggap sholat itu beban. Kalau memang itu betul seperti itu kenyataannya, itu memang betul beliau. Tapi kata Bapak juga betul tadi, bahwa sebagian orang mengucap alhamdulillah bukan karena ini sebagai beban, tapi karena sebagai anugerah. Jadi beliau betul dengan alasan beliau tadi itu, Bapak juga betul dengan alasan Bapak tadi itu. Nah, cuman kalau untuk Bapak ini didukung oleh para ulama. Kalau beliau kayaknya nggak ada ulama yang ngomong gitu. Kalau Bapak didukung tadi saya katakan, kalau saya nggak salah Ibnu Athaillah Sakandari yang mengatakan. Jadi perbuatan taat yang kecil yang disyukuri oleh Allah lebih Allah sukai daripada perbuatan taat yang besar yang tidak pernah disyukuri. Paham ya? Ya, boleh. Ada lagi yang lain bisa tutup? Jelas semua atau tidak jelas semua? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.